Tantangan Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 ditulis oleh Adin di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Nama Anies Baswedan mulai muncul ketika jadi inisiator program Indonesia Mengajar. Cukup sering menjadi narasumber di berbagai stasiun televisi nasional, namanya semakin dikenal publik. Ujarnya ketika Anies Baswedan memutuskan untuk jadi tim kampanye Jokowi Yusuf Kala. Ketika Jokowi JK sukses jadi pemenang, Anies diangkat jadi Menteri Pendidikan. Kemudian tahun 2017 dengan melewati drama politik yang panas dan menggegerkan, Anies didampingi Sandiaga Uno sukses jadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Setelah akhir masa jabatannya jadi gubernur DKI Jakarta, Anies digadang-gadang jadi kandidat Capres 2024. Dinamika politik semakin hangat cenderung panas seiring manuver politik parpol dan elitnya. Kemunculan wacana koalisi besar menambah riuh seiring menunggu keputusan Megawati dalam memilih capres dari PDI Perjuangan. Nasib politik Anies Baswedan mendapat tantangan besar. Jalan terjal dan berliku, penuh onak serta duri. Pertama, Anies bukanlah kader partai apalagi pemilik partai seperti Prabowo Subianto dan Megawati. Seorang Anies tidak bisa memerintahkan partainya untuk mendukungnya dan mencari parpol lain agar ikut berjuang. Anies harus benar-benar melobi parpol agar bersedia jadi penyokongnya di Pilpres 2024 nanti. Tidak mudah bagi Anies untuk mendapat perahu atau kendaraan politik, sehingga tidak aneh jika ada pihak yang pesimis jika Anies akan mendapat tiket Pilpres 2024. Sampai saat ini sepertinya Anies bisa lolos Pilpres. Kedua, munculnya isu koalisi besar yang melibatkan partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo disebut sebagai cara menghadapi koalisi perubahan yang beranggotakan Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Ketiga, suasana politik menuju Pilpres 2024 masih begitu cair. Koalisi-koalisi yang ada belum bisa dikatakan mutlak bersatu walaupun komunikasinya sudah cukup intensif. KPP misalnya, meski sudah sepakat pada pencapresan Anies, tapi masih repot ketika membahas calon wakil presiden atau cawapres. Jika Partai Demokrat masih kekeh dengan AHY-nya, PKS dengan Ahmad Heriawan dan Sandiaga Uno, maka pencarian cawapres akan menemui jalan buntu. Jika ini terjadi, keutuhan KPP terancam bahkan berisiko bubar jalan. Keempat, rintangan bagi Anies nyatanya tidak hanya sebatas alotnya pembicaraan soal cawapres. Ada persoalan lain dari ranah hukum yang mendera Partai Demokrat, yakni upaya kubu Muldoko merebut partai besutan SBY tersebut. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menduga upaya hukum Muldoko CS sebagai bagian dari usaha menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai capres. Masih jauh bagi seorang Anies untuk ikut Pilpres, apalagi sebagai pemenang. Perlu perjuangan keras dan garis nasib agar hal tersebut bisa terlaksana. Bagaimana menurut Anda? Anies Baswedan diprediksi Amin Rais gagal jadi capres, loncat dukung Prabowo Subianto, ditulis oleh Heru Subagia di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Gila, Begawan Politik Indonesia Profesor Amin Rais meragukan potensi Anies Baswedan untuk dapat bersaing dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal yang bikin tercengang, bukannya Anies Baswedan sudah mendapatkan rekomendasi dari 3 partai yang tergabung dalam koalisi perubahan. Seriuskah Anies Baswedan gagal maju sebagai Capres 2024? Geser dukungan. Entah apa yang merasukinya Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Umat tiba-tiba mengatakan bakal kembali mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dengan syarat jika Anies Baswedan bakal menjadi Capres 2024. Nostalgia lama akan bersemi lagi. Kalau berandai-andai, very easy to answer. Pak Prabowo is always choice. Iya, yang jelas bukan Pak Ganjar. Pak Ganjar adalah continuity this regime, kata Amin dalam podcast di YouTube Akbar Faisal Uncensored. Sangat logis apa yang dikatakan mantan penderipan tersebut jika posisi Anies Baswedan masih belum aman. Banyak keraguan yang bikin Amin Rais harus merevisi dukungannya terhadap mantan gubernur DKI Anies Baswedan. Kemungkinan besar Amin Rais sudah melihat berbagai rekayasa politik kotor yang akan mendebat Anies Baswedan dari kursi pencapresan 2024. Dukungan koalisi perubahan, Nasdem, Demokrat, dan PKS waktu-waktu bisa bubar. Koalisi perubahan ini masih banyak menyimpan masalah yang akan menjadi bom waktu terjadinya perpecahan. Banyak masalah berat sedang dihadapi anggota koalisi perubahan. Nasdem disandra oleh Jokowi, beberapa menterinya terseret korupsi.
Surya Paloh selalu mangkir untuk menjadi saksi korupsi anak buahnya. PKS justru merekomendasikan Sandiaga Uno sebagai wapres, dan Partai Demokrat sedang dihajar oleh Muldoko dan akan diobok-obok berbagai kasus politik oleh Anas Urbaningrum pasca selesainya hukuman penjara 8 tahun. Jadi sangat dimaklumi jika Amin Rais harus balik arah mendukung Prabowo Subianto. Partai Umat akan mendukung Prabowo Subianto juga Anies Baswedan dengan catatan batal menjadi capres karena tidak dapat tiket dari partai politik atau faktor apapun. Alasannya, Anies Baswedan batal menjadi capres padahal Amin Rais sudah mengantongi dari berbagai info dan bocoran khusus. Lebih rasional dukung Prabowo. Dukungan historis memberikan informasi jika Amin Rais mempunyai kedekatan politik dengan Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo. 2 kali Amin Rais bekerja sama mendukung saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Jabatan Amin Rais kala itu adalah petinggi PAN dan partai berlogo matahari tersebut termasuk partai koalisi pendukung Prabowo. Bahkan pada Pilpres 2014, mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa berdua dengan Prabowo sebagai pasangan Capres dan Cawapres. PAN selama dalam radar Amin Rais, kiblat politiknya selalu berlawanan dengan pemerintah, menjadi rival berat di parlemen dan pilihan menjadi partai yang keras mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi. Sangat politis jika Amin Rais menaruh pilihan ke Prabowo. Di lain sisi, pilihan tersebut adalah pilihan yang lebih rasional bagi Partai Umat dibandingkan memilih Ganjar Pranowo. Amin Rais sebagai elit Partai Umat selalu sering menyerang dan mengkritik pencapresan Ketua Umum alumni Gajah Mada atau Kagama. Amin sebagai politis lahir di zaman reformasi melihat Ganjar adalah pihak penerus atau kelanjutan dari Jokowi. Ganjar Pranowo dianggap sebagai representasi oligarki di Indonesia. Pernah resmi dukung Anies Baswedan. Apa yang disebutkan oleh Amin Rais untuk menggeser dukungan pencapresan dari Anies Baswedan ke Ganjar Pranowo merupakan bentuk pengkhianatan. Kendati pernyataan dukungan ke Prabowo Subianto masih dengan syarat jika Anies Baswedan batal dicapreskan, tetapi ulah dukungan ke Ketum Gerindra tersebut akhirnya bikin gaduh dan menimbulkan banyak tafsir politik. Amin Rais telah ingkar janji untuk konsisten mendukung Anies Baswedan dan ini menjadi kejahatan politik kesekian kalinya jika dukungan ke Prabowo terjadi. Amin Rais akan dikatakan politisi mencela-mencela. Mari kita lihat bagaimana awalnya Amin Rais menyala-nyala mendukung Anies Baswedan dan melakukan resolusi jihad politiknya yang terkenal dengan jargon melawan kezaliman. Dikutip dari berita Kompas.com, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengungkapkan partainya secara resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Hal tersebut Amin sampaikan ketika menutup rapat kerja nasional atau Rakernas ke-1 Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu 15 Februari 2023. Kalkulasi politik. Memang betul politik itu sangat cair dan dinamis, banyak pertimbangan politik yang pada akhirnya menyebabkan dicabutnya keputusan politik tersebut. Sebelumnya, terjadinya pergeseran perilaku politik kekinian di level elit politik baik menyebabkan elit partai harus merevisi kebijakan dan arah politiknya. Mungkin Amin Rais sudah berjaga-jaga kemungkinan skenario terburuk pilihan politiknya untuk mendukung Anies Baswedan. Oleh karenanya Ketua Dewan Syuro ini cepat-cepat menarik dan mempertimbangkan ulang dukungannya ke Anies Baswedan dan berwacana untuk mengalihkan ke Prabowo dengan segudang alasan pendukungnya. Amin Rais pasti memikirkan elektoral partai barunya. Sebagai partai baru akan lebih nyaman dan aman memilih capres yang berpeluang menang besar. Otomatis akan mendapat kotel efek besar bagi partainya dengan biaya yang murah. Prabowo menjadi pilihannya, syukur-syukur Partai Umat kecipratan pendanaan dari Prabowo yang dikenal capres tajir militer. Namanya juga Amin Rais, doktor politik alumni Amerika ini sepertinya akan suka-suka berpersepsi dan berperan dalam eskalasi politik di Indonesia saat dan mendatang. Biarkanlah saja apa yang Amin Rais katakan, toh partai barunya belum tentu masuk ke parlemen Senayan. Bikin santai dan rileks saja dari semua yang akan diomongkan Amin Rais. Bagaimana menurut Anda?